Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Elsa di pelajaran matematika di kelas online. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Dan yang pastinya kalian harus tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah, oke? Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa di rumah masing-masing ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, setelah berdoa kalian absen ya anak-anak ya. Absen di WA, kalian tulis nama kalian ya. Tulis nama kalian masing-masing. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Sebelum Ibu masuk materi hari ini, Ibu akan mereview pelajaran kemarin, yaitu tentang unsur aljabar dan bentuk aljabar. Unsur-unsur aljabar, ayo ada yang ingat nggak unsur aljabar itu ada apa aja? Ya, ada 3 ya. Ada yang namanya variabel, koefisien, dan konstanta. Ingat, itu 3 unsur variabel ya anak-anak ya. Lalu yang dikatakan variabel itu apa? Ya, hurufnya. Jadi kalau ada huruf itu berarti namanya variabel. Sedangkan angka di depan huruf maka itu dikatakan koefisien. Kalau angkanya aja namanya apa? Konstanta. Ya, itu tentang unsur aljabar. Saya anak-anak yang menentukan unsur aljabar. Oke, selanjutnya kita masuk materi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, ini ada contoh tentang kehidupan sehari-harinya. Misalnya di sini ada 2 buah bola. Berarti kan ini sudah pasti bola ya, sudah ada bolanya. Maka ini dinamakan konstanta 2. Lalu contoh yang kedua, ini ada kotak. Nah, di dalam kotak ini kan kita nggak tahu ya, belum tahu ada berapa sih bolanya di dalam kotak ini. Nah, maka ini dikatakan variabel X, atau boleh kalian namakan variabelnya itu A, terserah. Yang penting huruf ya variabel itu. Jadi kotak ini adalah X, variabel X. Lalu yang contoh ketiga, nah ini kotaknya ada 2. Kotaknya ada 2 berarti X ditambah X atau sama dengan 2X. Kalau kotaknya ada 3 berarti 3X. Kotaknya ada 4X dan seterusnya. Oke, lalu Ibu punya contoh lagi. Contoh yang keempat ini kotak dan bola. Tadi kotak itu kan kita misalkan X ya, karena kita belum tahu bolanya itu ada berapa sih di dalam kotak ini, gitu kan? X-nya ada kotaknya ada 2, maka jadi 2X, dan di sini ada bola. Berarti bola itu konstanta, berarti bola 4, jadi 2X ditambah 4. Nah, yang ini ada 3 buah benda, tabung, kotak, dan bola. Tabung ini dikatakan variabel karena kita juga belum tahu nih di dalam tabung ini isinya apa, isinya bola berapa, belum tahu. Jadi ini X, tadi kotak ini X. Nah, ini berarti kita misalkan sebagai Y dan bola itu konstanta. Berarti ini 2X ditambah tabungnya 1 ya, berarti 1Y ya, atau Y aja, satunya nggak usah ditulis. Y ditambah bolanya ada 4. Jadi bentuk aljabarnya 2X ditambah Y ditambah 4. Nah, ini contohnya anak-anak dalam penjumlahan ataupun pengurangan bentuk aljabar. Paham ya? Selanjutnya kita bahas tentang penjumlahan dulu ya. Dalam penjumlahan aljabar, kalian harus tahu dulu nih suku-suku yang sejenis. Suku sejenis artinya dia sama. Misalnya contohnya seperti ini. Ada 6X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 ditambah 3X dikurang 2Y dikurang 7. Yang sejenis ini misalnya yang ini 5X dengan 3X. Jadi yang sama-sama memiliki variabel X. Boleh nggak X dengan Y, 5X
dengan 2Y? Tidak boleh, meskipun dia sama-sama punya variabel, tapi variabelnya berbeda. Jadi dia tidak dikatakan sejenis. Jadi suku yang sejenis ini ada min 5x, dan berapa? 3x. Lalu mana lagi yang sejenis? Di sini ada x kuadrat. X kuadrat nggak ada ya, x kuadrat ya yang memiliki x kuadrat. Mana lagi ya? Oh ini 6 dan min 7. Dia sama-sama konstanta. Berarti dia dikatakan sejenis. 6 dan min 7. Oke. Paham ya anak-anak ya menentukan suku yang sejenis? Oke? Karena dalam penjumlahan dan pengurangan aljabar syaratnya itu harus sejenis sukunya. Ini gua hapus dulu ya. Kita masuk contoh yang pertama. Contohnya hasil penjumlahan penjumlahan 2A dikurang 5 dan 8A ditambah 4. Oke. Langkah pertama, kalian harus buat dulu seperti ini. Dikurungin dulu ya anak-anak ya. 2A dikurang 5. Karena dia dimintanya hasil penjumlahan, maka kita beri tanda tambah. Dan 8A ditambah 4. Jadi seperti ini. Nah, ini kita kurungkan dulu ya. Lalu setelah ini kita kalikan tandanya. Ini yang pertama, kita buka kurungnya. 2A dikurang 5. Nah ini kita kalikan ke yang di dalam kurung, tanda yang di depan ini, tanda plusnya. Plus dikali, ini plus kan ya, 8A ini kan plus, berarti plus dikali plus, itu kan plus ya, berarti di sini ditambah 8A. Lalu yang ini juga plus ya, plus ditambah, plus dikali plus, itu sama dengan plus, berarti plus 4. Setelah seperti ini, kalian urutkan suku yang sejenis. Yuk, suku yang sejenis yang mana aja? Ini ya, 2A dengan 8A. Nih, kita tulis. Kita urutkan dulu. Berarti 2A ditambah 8A. Ada lagi yang memiliki variabel A? Nggak ada ya, cukup ini doang ya, 2A dan 8A. Lalu sekarang yang konstanta, di sini ada konstanta min 5 dengan 4. Nih, min 5 kita tulis tandanya anak-anak di sini. Ini kan minus ya, tetap diikutin di sini. Min 5 ditambah 4. Nah, ini anak-anak. Setelah kita urutkan suku yang sejenis, dia baru bisa kita jumlahkan nih. Yang ini dengan yang ini ya. Jangan semuanya kalian jumlahkan, oke? 2A ditambah 8A. Tapi yang kita jumlahkan hanya angkanya saja. A-nya berarti tetap. Berarti 2 ditambah 8 sama dengan 10. Jadinya 10A. 10A ya. A-nya tetap ya anak-anak ya, nggak nambah jadi A2 atau 2A ya. Yang kita hitung hanya koefisiennya saja, 2 dan 2 ditambah 8. Lalu yang konstantanya ini 4. Kasih kita
bukan dong. Kalau bukan berarti hasilnya minus. Berarti min berapa? Min 1. Nah, inilah hasil penjumlahannya. Oke? Paham? Paham dong ya? Oke. Lanjut ke contoh. Kita lanjut ke pengurangan. Sama anak-anak, caranya sama. Harus diurutkan suku yang sejenisnya. Contohnya, hasil pengurangan delapan X dikurang 3Y dari 2X ditambah 9Y. Nah, ayo langkah pertama apa? Sama seperti ini. Harus kita kurungkan terlebih dahulu. Yang depan berarti 8X dikurang 3Y. Karena yang diminta itu adalah hasil pengurangan, maka di sini kita beri tanda kurang. Lalu kita kurungkan yang berikutnya. 2X ditambah 9Y. Oke. Lalu setelah dikurungkan, kita buka di kurungnya nih. 8X min 3Y. Lalu yang ininya gimana? Kita kalikan ya. Min, yang ini kan plus ya. Min dikali plus, jadinya apa? Min. Berarti min 2X. Jadi yang dikalikan itu hanya tandanya saja. Lalu yang 9Y, min dikali plus sama dengan min. Berarti min 9Y. Oke. Setelah ini gimana? Setelah kita buka kurungnya, berarti kita harus urutkan suku-suku yang sejenis. Oke. Yang X dulu nih, yang memiliki variabel X ya. Ada 8X dengan min 2X. Ya, kita urutkan. 8X dikurang 2X. Lalu yang memiliki variabel Y-nya ada min 3Y dengan min 9Y. Kita tulis di sini anak-anak ya. 3Y dikurang 9Y. Nah, setelah sukunya sudah kita urutkan nih yang sejenis, maka koefisiennya aja yang kita jumlahkan. Nih, ini dengan yang ini, oke? 8 dikurang 2 sama dengan 6 ya. 6X. Ingat, pengurangan ataupun penjumlahan yang dihitung hanya angkanya saja, atau koefisien atau konstanta. Hurufnya tidak dihitung ya. Nanti kalian tulisnya 2X. Enggak ya? Jadi cuma X aja. Lalu yang ini sama, koefisiennya aja. Di sini koefisiennya min 3 dikurang 9. Berapa? Min 12. Nah, variabel apa dia? Variabel Y. Berarti min 12Y. Nah, seperti ini anak-anak ya, penjumlahan dan pengurangan aljabar. Gimana? Paham tidak? Paham dong ya? Ibu mau kasih contoh lain nih. Kalau misalnya kalian disuruh menyederhanakan bentuk aljabar, gimana?
dikurang 6Y ditambah 8 adalah, nah nih kita sederhanakan. Caranya gimana? Sama seperti penjumlahan dan pengurangan juga ya, harus diurutkan suku yang sejenisnya. Kita urutkan dulu nih suku yang sejenisnya, itu suku-suku apa aja yang memiliki variabel X dulu ya. Berarti 3X, lalu yang memiliki X lagi yang mana? Ini ya, min 9X ya, min 9X. Ada lagi nggak yang punya X? Nggak ada ya. Berarti lanjut ke variabel yang memiliki variabel Y, min 7Y, min 7Y. Lalu mana lagi yang punya Y? Ini ya, min 6Y, min 6Y. Apakah sudah semuanya kita tulis? Belum. Di sini masih ada satu angka lagi, yaitu yang konstanta, yaitu 8. Kita tulis di sini. Ada yang sejenis nggak yang 8? Nggak ada ya, cukup dia aja ya. Nah, berarti sekarang kita jumlahkan nih yang punya X. 9 dikurang 3 sama dengan min 6. Min 6X. Oke. Lalu yang memiliki variabel Y, min 7, min 6. Berapa anak-anak? Min 7, min 6. Punya hutang, min itu kan hutang ya. Punya hutangnya 7. Lalu dia min lagi, berarti dia hutang lagi dong. Punya hutang 7, hutangnya 6. Hutang 7, hutang 6. Sama dengan, berarti hutangnya bertambah. Dan dia masih tetap hutang, berarti hasilnya minus. Hutangnya jadi 13Y. Oke. Lalu yang 8, ada yang sejenis tidak? Tidak ada, berarti tetap kita tulis aja di sini. Ditambah 8. Nah, kita lihat di sini, ada lagi nggak suku yang sejenisnya? Nggak ada ya. Ini X-nya udah cuma X ini aja, min 6X, dan Y-nya juga cuma min 13Y, dan konstantanya hanya 8. Maka bentuk sederhananya adalah ini. Gimana? Paham nggak? Mudah bukan? Mudah dong ya. Bisa ya? Contoh lagi? Oke, ibu kasih contoh lagi. Satu lagi contohnya ya. Contoh yang kedua masih sama ya, menyederhanakan bentuk aljabar. Bentuk dari 9A dikurang 3B kuadrat ditambah 2AB dikurang. Nah, gimana caranya tadi? Kita urutkan suku-suku yang sejenisnya terlebih dahulu. Di sini ada 19A. Maaf, ini 9AB ya. 9AB berarti memiliki variabel AB. Oke? 9AB, manakah yang memiliki variabel AB lagi? Nah, yang ini ya, yang 2A ya, 2AB ya. Berarti kita urutkan di sini. 9AB ditambah 2AB. Ada lagi yang memiliki variabel AB? Tidak ya? Oke, berarti sekarang lanjut ke variabel B kuadrat. B kuadrat di sini ada min 3 dengan min 5B kuadrat. Kita pindahkan ke sini. Kita urutkan min
3B kuadrat min 5B kuadrat. Nah, seperti ini. Oke. Setelah kita mengurutkan suku yang sejenis, berarti ini bisa kita jumlahkan ya anak-anak ya. Ingat, yang dijumlahkan atau dikurangkan hanya koefisiennya saja. Jadi 9 ditambah 2 berapa? 11 apa ini variabel apa? Variabel AB, berarti jadinya 11AB. Lalu di sini yang variabel B kuadrat berarti min 3 dikurang 5. Min 3 min 5 sama dengan min 8 B kuadrat. Nah, ini bentuk sederhananya. Paham ya? Oke, paham. Ibu akan berikan latihan, contoh soal latihan. Untuk latihan tentang penjumlahan dan pengurangan. Ya, anak-anak, ini untuk latihannya ada nomor 1 sampai dengan nomor 5 tentang penjumlahan dan pengurangan dan menyederhanakan bentuk aljabar. Latihan ini kalian tulis di buku latihan, soalnya ditulis ya, dan menggunakan cara. Jadi nanti pengumpulannya ingat di mana? Di Classroom. Jangan lupa sertakan nama kalian beserta tanggalnya, oke? Ya, baik anak-anak. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran pada pertemuan ini, ibu akan menyimpulkan nih. Apa sih kesimpulan hari ini? Ayo, apa? Dalam penjumlahan dan pengurangan. Kesimpulannya adalah dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, cara menghitungnya harus dengan suku yang sejenis. Ya, itu kesimpulannya untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke, ibu akan sampaikan untuk materi di pertemuan selanjutnya, yaitu masih tentang aljabar ya, operasi bentuk aljabar, tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Jadi nanti kalian bisa buka-buka bukunya dulu, pelajari dulu sendiri. Nanti bertemu lagi dengan ibu. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Oke, alhamdulillahirobbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.